Halo, nama saya Farel Nathanael dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat, kuliner, pariwisata, budaya dan adat dari Papua. Langsung yuk cek video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari Papua. Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea atau Irian Jaya. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Namun, sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi di mana bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai New Guinea Belanda atau Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Kuliner. Papua memiliki banyak sekali makanan khas yang unik dan patut kita cobai. Yang pertama, kue lontar. Makanan khas Papua yang mirip dengan pai susu ini terbilang cukup ringan dan bisa dijadikan cemilan orang Papua. Bentuknya seperti kue pai susu, rasanya juga nikmat dan manis. Kedua, ada ulat sagu. Ulat sagu sudah dijadikan makanan khas Papua yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Papua sebagai lauk. Ulat sagu juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Ulat sagu juga memiliki kandungan asam oleat, omega 3, omega 6, omega 9, dan protein. Ketiga, ada kapurung atau papeda. Kuliner khas Papua lainnya adalah papeda. Papeda merupakan makanan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat Papua. Papeda yang terbuat dari bahan dasar sagu ini diolah menjadi seperti bubur yang kental dan lengket. Sagu merupakan makanan pokok yang selalu digunakan masyarakat Papua untuk bertahan hidup. Karena harga beras di sana cukup mahal. Rasa kapurung ini tawar, sehingga masyarakat Papua suka menambahkan ikan goreng atau kuah kuning untuk pelengkap rasa kapurung ini. Keempat, ada manokwari. Karena Papua dekat dengan pesisir pantai, maka masyarakat Papua senang mengonsumsi hasil tangkap lautnya. Seperti ikan bakar manokwari ini. Ikan yang digunakan adalah ikan tongkol yang dibakar dan diberi bumbu yang gurih dan sangat pedas. Cocok nih buat kamu yang pencinta pedas. Kelima, ada ikan bungkus. Ikan bungkus khas Papua tentu beda dengan ikan bungkus yang sering kamu dengar. Biasanya ikan bungkus dibungkus dengan daun pisang, namun berbeda dengan ikan bungkus Papua yang dibungkus oleh daun talas dan hanya ikan laut yang digunakan, bukan ikan air tawar. Selanjutnya ada pariwisata. Wisata di Papua salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. Berikut adalah tempat wisata terbaik yang ada di Papua. Raja Ampat. Tempat wisata di Papua pertama yang sudah tidak asing lagi adalah Raja Ampat. Pesona keindahan Raja Ampat memang sudah cukup populer di kalangan pelancong, baik yang datang dari Indonesia maupun mancanegara. Raja Ampat merupakan daerah yang terdiri dari gugus-gugus pulau kecil dan besar yang terbentang sangat elok dengan keindahannya.
kawasan Raja Ampat ini terdiri dari 4 pulau besar, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, Bantanda, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selain gugusan pulau-pulaunya yang indah, Raja Ampat juga memiliki ragam kekayaan biota laut yang bisa kamu nikmati saat menyelam. Lalu ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, tempat wisata di Papua yang memiliki pemandangan alam eksotis. Selanjutnya adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman nasional ini hampir seluruhnya berupa perairan. Maka tidak heran kalau Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Tempat wisata ini sangat cocok bagi kamu yang suka diving. Pasalnya, di sini terdapat beragam flora dan fauna bawah laut yang sangat menarik. Di sini terdapat ratusan jenis moluska dan ikan. Selanjutnya, ada Pulau Biak dan Pulau Numfor. Pulau Biak dan Pulau Numfor merupakan satu kesatuan yang membentuk Kabupaten Biak. Pulau yang terletak di Teluk Cendrawasih ini memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Di Biak Utara, kamu bisa mengunjungi Kampung Amoy yang terkenal dengan pemandangan yang indah. Selain itu, juga ada Museum Cendrawasih yang memiliki banyak koleksi pada zaman Perang Dunia Kedua. Objek wisata Biak lainnya yang bisa dikunjungi adalah Taman Burung dan Taman Anggrek yang terletak di daerah Bosnik. Di sini, kamu bisa melihat koleksi burung dan tanaman yang cukup beragam dan lengkap dengan informasinya. Selanjutnya, ada Danau Sentani. Tempat wisata di Papua lainnya yang wajib kamu kunjungi adalah Danau Sentani. Merupakan danau terbesar yang ada di Papua. Danau Sentani menawarkan keindahan yang sangat luar biasa. Di kawasan ini, sedikitnya ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Di sini, kamu bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berenang, memancing, menyantap kuliner, hingga berkeliling danau dengan menyewa perahu yang telah disediakan. Tidak hanya itu, kamu juga bisa mengunjungi dan berinteraksi langsung dengan warga sekitarnya. Selanjutnya, ada Lembah Baliem. Kalau kamu ingin mengenal lebih dekat bagaimana warga Papua, kamu bisa berkunjung ke Lembah Baliem. Tempat wisata di Papua ini merupakan tempat tinggal suku Dani, Yali, Lani yang terletak di sekitar pegunungan Jayawijaya. Di sini, kamu bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan suku asli yang masih memakai koteka bagi pria dan rok rumbai bagi perempuannya. Lalu yang terakhir, ada budaya dan adat dari Papua. Budaya dan kesenian Papua sangat bervariasi, yaitu bahasa lokal dari masing-masing kelompok etnik, pakaian adat, rumah adat, tarian-tarian tradisional, senjata tradisional, makanan khas Papua, musik tradisional, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Rumah khas Papua ada rumah Honai. Honai adalah rumah adat Papua pada khususnya di bagian pegunungan. Rumah Honai memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang dibuat dari jerami. Dinding rumah terbuat dari kayu yang disusun berdiri memiliki satu pintu pendek dan tidak berjendela. Tingginya 2,5 meter yang jika dilihat dari udara terlihat seperti jamur. Pakaian adat khas Papua. Pakaian adat khas Papua. Pertama, koteka atau holim. Pakaian adat
yang dikenal sebagai sebutan koteka ini memiliki sebutan kedaerahan lainnya, yaitu hilon, harim, atau bobe. Koteka adalah pakaian tradisional untuk laki-laki yang bentuknya cukup nyentik. Fungsi pakaian adat ini digunakan untuk menutupi bagian kemaluan pria, sementara bagian tubuh lainnya dibiarkan seakan nyaris telanjang. Kedua, ada baju kurung. Baju kurung adalah pakaian adat Papua untuk perempuan, berupa atasan yang terbuat dari kain beludru. Pakaian adat ini sudah mendapatkan pengaruh dari budaya luar dan biasa dipakai oleh masyarakat di sekitar Manokwari. 3. Ada rok rumbai. Rok rumbai adalah padanan serasi dari baju kurung yang bisa dipakai oleh perempuan. Rok ini terbuat dari daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi bagian bawah. Namun rok rumbai juga bisa dipakai oleh pria loh. Bedanya, pria tidak menggunakan atasan lagi seperti baju kurung yang biasa dipakai perempuan. Terima kasih sudah melihat dan mendengar video ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kalian para pendengar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.